Halo, assalamualaikum. Ini adalah smartphone di bawah sejutanya dari Advan ya. Harganya Rp999.000. Kemarin saya lihat di Twitternya Advan. Ini adalah Advan G5 Elite Movie Hero. Oke, jadi kalau NASA tuh School Hero, ini Movie Hero buat nonton berarti. Nah, kalau kamu lihat namanya Elite, mirip dengan kemarin ya, tab belajar Elite. Dan kalau kamu menyangka Elite itu ada di atasnya Pro, enggak, kamu salah. Elite itu ada di bawahnya. Harganya aja Rp999.000. Makanya saya bingung, apakah ini harusnya Elite atau E-nya dicoret. Jadi G5 Lite. Yang jelas, apapun itu, ini menarik sih. Karena di level harga Rp999.000 sudah punya RAM 3GB. Storage-nya kalau nggak salah 16GB. Dan baterainya oke, rada kecil ya, 3000 mAh dengan G-sensor atau GPS. Kemudian front kameranya oke, rada lumayan, 5 MP. Layarnya 6,1 inci HD Plus dengan panel IPS. Kamera belakangnya tetap 13 MP, lumayan tinggi ya. Sementara ya, memorinya 3 dan 16 ya. RAM-nya 3GB, storage-nya 16GB. Penampakannya seperti ini, sisi belakangnya. Ada dua kamera di situ, saya belum tahu kamera keduanya. Yang jelas ini prosesornya quad-core 1,4 GHz. Kemudian Android 10-nya Go Edition. Oke, bagus karena pastinya lebih ringan. Kemudian dual SIM card 4G LTE. Oke, tidak ada hal lain lagi yang bisa dibahas di kemasannya. Selain pilihan warnanya ada 3, dark blue, black, sama blue. Ya sudah, kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Kebetulan ini nggak segel ya, kayak gini saya dapatnya. Ya, ini yang didapatkan di dalam paket penjualannya. Satu hal yang menarik adalah ternyata baterainya bukan baterai tanam. Jadi bisa dilepaskan seperti ini. Ini menarik karena buat level harganya, baterai yang seperti ini adalah sebuah berkah. Jadi kalau misalkan baterainya nanti kenapa-kenapa, kembung atau apa, tinggal beli ya, nggak usah ke service center. Ini juga berarti umur dari smartphone-nya bisa lebih panjang. Karena biasanya kan baterai ini sebuah komponen yang degrading, jadi makin lama makin turun kapasitasnya, kemampuannya buat menyimpan daya. Jadinya suatu saat kamu harus ganti dan bisa mudah karena tinggal beli online aja ya, cari aja tipenya nih L30Y01, nggak usah ke service center buat lepas pasang baterainya. Kemudian dapat soft case, oke, ada pola dotnya di dalam atau ya pokoknya yang buat biar nggak bubble saat melekat di back cover dari smartphone-nya. Kemudian kepala charger, kita lihat outputnya 5 volt 1 ampere ya. Lalu ada kabel data atau kabel charging, micro USB tentu saja. Kemudian dapat kartu garansi dan juga panduan cepat. Di kartu garansi ini nih banyak service centernya. Ada juga collection point-nya kalau nggak salah. Ya, ini service center juga. Kemarin saya sempat lihat di yang Advan tab belajar Elite, jadi udah tahu layout dari kartu garansinya. Kemudian juga dapat bonus perdana M3 Uridu, khusus bundling Advan. Oke, dan ini dia smartphone-nya. Warnanya rada mirip ini ya, Advan NASA ya. Penampakannya juga. Jangan-jangan ini harusnya Advan NASA 3 yang di rebrand jadi G5 Elite. Entah kenapa juga penomorannya balik lagi ke G5, karena yang terakhir Advan rilis kan G9 sebetulnya. Dari 5 ke 9 aja loncat, nggak tahu kenapa juga. Kemudian kita lihat sisi persisinya. Di sisi atas seperti biasa, kebiasaan Advan menempatkan port micro USB dan juga jack audio 3,5 mm berbarengan. Katanya biaya soldernya lebih murah dengan layout seperti ini buat portnya. Sisi kiri tidak ada apa-apa. Sisi bawah hanya ada loudspeaker di kiri dan mikrofon di kanan. Nah, masalahnya tanpa adanya jack audio di sebelah sini, berarti ketika kita memegangnya, berarti bukan begini ya cara megangnya. Karena cara megang begini, berarti menutup loudspeaker sekaligus menutup jack audio. Jadi kalau mau pakai loudspeaker maupun mau pakai earphone, cara yang benar memegangnya adalah seperti ini. Kamera depannya ada di sisi kanan. Jadi kalau mau pakai loudspeaker nggak ketutup, mau pakai headset juga nggak ketutup portnya. Tapi nggak bisa sambil charging ya. Ya nggak bagus juga sih kan dipakai sambil ngecas. Kemudian di sisi kanan ada tombol power yang dikasih cekungan di frame-nya, jadi kerasa lebih dalam. Sementara ini adalah tombol volume rockernya. Sisi depan, layar 6,1 inci HD IPS-nya sudah dilapisi anti gores dari pabrikannya.
Saya lebih suka seperti ini. Oke, cukup rapi, hampir tidak ada bubble. Di sini aja nih, di pinggir kiri atas. Seperti ini saya lebih suka karena kalau dipasangkan oleh pabrikan sih ya lebih rapi, hampir tidak ada bubble seperti ini. Kamera depannya 5 megapiksel, ada earpiece di atas, dan kita, bentar, nggak bisa dinyalain ya, kita harus buka dulu back covernya, karena harus pasang dulu baterainya. Celah untuk mengungkit atau membuka back covernya ada di kiri bawah. Kalau celah untuk mengungkit kenangan bersamanya, cukup dari miss call mantan aja, yang nggak tahu kenapa ada miss call. Terus pas ditelepon balik, bilangnya kepencet, halah dibahas. Ya sudah, kita buka dulu back covernya. Ini rada butuh kesabaran, karena harus pelan-pelan, takut, belum tahu kualitas atau feels dari back covernya, apakah tipis atau enggak, tapi ya hati-hati, is golden berarti. Hati-hati itu harus. Dan kita akan pasangkan baterainya, oke, terminalnya kita colokkan ke sini, dan ini dia, slot SIM cardnya 2. Nano SIM dua-duanya, SIM 1 dan SIM 2. Kemudian ada slot khusus micro SD juga. Jadi buat storage-nya yang memang hanya 16 GB, bisa ditambahkan micro SD buat kamu naruh foto, video, dan juga dokumen-dokumen kerjaan ya. Atau dokumen sekolah. Atau karena tadi tulisannya Movie Hero, harusnya bisa taruh film juga. Tapi film kan kebanyakan sekarang streaming. Kalau download, saya nggak tahu sih, download yang legal film di mana. Udahlah, daftar aja itu Disney Hotstar, cuma sekitar 29.000 ya sebulan. Bisa nonton WandaVision, bisa nonton kartun banyak buat anak. Dan Marvel semua ada di sana. Bukan promo. Kalau mau endorse Disney Hotstar boleh. Ya, kita akan masuk ke smartphone-nya setelah saya berhasil setup dulu ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen-nya. Di kamera layarnya kelihatan sedikit wash out ya. Di mata saya sih enggak sebetulnya. Kita akan coba turunkan brightness-nya kalau gitu. Siapa tahu pengaruh dari brightness-nya yang terlalu tinggi. Jadi rada-rada wash out. Oke, sudah lebih enak kan penampakan dari layarnya di depan kamera ini. Dan sekarang kita akan cek software-nya. About phone. Tentang ponsel. Oke, by default ini pakai bahasa Indonesia ya. UI-nya. RAM 3 GB, nomor model 6003, versi Android versi 10, dengan security patch levelnya ada di 5 September 2020. Ya, belum ada yang terbaru kayaknya. Kita akan coba cek pembaruan perangkat lunak lokal. Bentar deh, nirkabel harusnya. Memeriksa untuk pembaruan. Sistem saat ini Anda sudah terbaru. Jadi belum ada update ya, masih di September 2020. Kemudian storage 28% digunakan, 11,4 GB kosong. Terpakainya 4,54 GB. Ya, nih ada penyimpanan default, pilih internal. Nanti kalau sudah ditambahkan micro SD harusnya bisa ditambahkan penyimpanan defaultnya ke micro SD. Jadi semua foto, semua hasil perekaman kamera ditaruhnya ke sana ya. Bisa mungkin dari aplikasi juga. Kemudian kunci layar ada kunci wajah, face unlock ya. Saya belum daftarin sih, jadi nggak akan saya tes hari ini. Kemudian apalagi yang mau dicek, sisanya sih settingannya default ya, tidak ada yang aneh-aneh. Ada gesture. Navigasi sistem bisa diganti, enggak. Ternyata tidak bisa diganti jadi gesture navigation, sayang sekali. Ini kayak kemarin di Sony Xperia XZ2 Premium. Nggak bisa diganti navigasinya, harus 3 tombol seperti ini. Dan kita akan cek sedikit kameranya ya. UI dari kameranya seperti ini. Di sisi atas ini ada apa ini, beautification, kemudian HDR-nya oke, bisa auto, lebih baik auto ya, karena tidak semua scene butuh HDR. Kemudian modenya ada otomatis, manual, burst, kode QR, foto, audio, dan panorama. Manual, ada settingan exposure compensation, ISO, white balance, dan juga kontras serta saturation ya. Tidak ada fokus manual, tidak ada shutter speed manual. Kalau di swipe lagi ke sini, ini adalah setelan atau settingannya. Kamera belakang 13 megapiksel buat fotonya. Kalau buat video, modenya hanya video dan time lapse. Kemudian
resolusinya untuk kamera belakang HD 1080p, Full HD ya. Kalau untuk kamera depan, oke, putarnya dari sini, switchnya. Kita lihat resolusinya, maksimal di HD 720p, 720p. Nanti di akhir video akan ada hasil perekaman video foto dari smartphone ini. Saya mau ngetes aja dulu. Ini terlihat soft sih, detailnya kurang untuk kamera depannya, untuk foto. Bisa dilihat di sini ya. Tapi lengkapnya nanti di akhir video. Handlingnya sebetulnya cukup enak, ya cukup ringan. Karena baterainya memang hanya 3000 mAh, jadi tipis, ringan, dan juga compact. Hanya 6,1 inci ya layarnya. Buat nonton sih cukup-cukup aja, 6,1 inci, tergolong compact, malah enak dipegang. Cuma mungkin kebanyakan smartphone zaman sekarang makin besar layarnya makin enak karena buat main game bisa, multimedia, nonton dan lain-lain. Oke, aplikasinya ada tambahan nih, ada Fun Game, Fun Plus dari Advan ya. Sisanya YouTube, Play Store. Oh, ada panduan Muslim. Kemudian Google-nya Google Go, tapi Maps-nya nggak Maps Go. Kemudian ada Google Meet, Play Film. Galerinya Galeri Go, Files-nya bukan Files Go. Dan ada Facebook sekarang, sama Google Duo, Chrome Drive, dan Asisten Go. Itu dia aplikasi bawaannya dari smartphone ini. Dengan aplikasi bawaan seperti itu, dia kosongnya sekitar 11,5 GB ya tadi ya. Dan ini penampakannya ketika menggunakan softcase-nya. Softcase-nya kali ini tumben, polos-polos aja, tidak ada branding Advan-nya, nggak kayak NASA waktu itu, NASA Plus, nggak bolong-bolong juga kayak Advan G9 Pro ya. Untungnya nggak bolong-bolong, karena ada yang typhobia, kalau nggak salah ya, yang geli atau parno atau takut atau pusing kalau ngelihat yang bolong-bolong. Ini dia Advan G5 Elite, harganya menarik banget, Rp999.000, walaupun saya belum tahu sih prosesornya apa. Quad-core 1,4 GHz sih besar kemungkinan dari Unisoc atau Spreadtrum ya, di level harga segini soalnya. Satu hal yang menarik adalah baterainya bisa dilepas, kemudian juga sudah dual SIM plus slot khusus buat micro SD. Yang saya sayangkan adalah penempatan ininya sih, loudspeaker sama jack audionya. Sebetulnya bagus-bagus aja, asal kita biasa begini nih, memutarnya ketika mau landscape. Masalahnya biasanya kan begini, nih, dari tangan kanan tuh begini, biasanya begini ya. Jadi default tertutup loudspeaker dan juga jack audio 3,5 mm-nya. Harus dibiasakan begini. Oh, geser dulu. Oke. Dan kita akan tutup video kali ini dengan hasil foto dan video dari Advan G5 Elite. Elite yang harusnya mungkin jadi light ya, bukan elite tapi lite. Tapi apapun itu, apresiasi buat Advan yang mau merilis sebuah smartphone di level harga sejuta kurang 1.000 dengan RAM 3 GB, layarnya HD plus 6,1 inci dan punya reproduksi warna yang cukup bagus. Ya, sisanya standar lah ya. Yuk, kita segera lihat foto dan videonya. Buat teman-teman yang tertarik, silakan. Link pembelian akan saya sertakan di deskripsi video ini. Diklik aja ya linknya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dia video dengan kamera depan dari Advan G5 Elite Movie Hero. Kalau ngelihat cukup wide seperti ini dari jarak sekitar 40 cm, sepertinya Advan sudah belajar banyak ya biar bikin kamera depan smartphone-nya nggak terlalu ngezoom, nggak terlalu sempit. Jadi buat Google Meet sih lebih enak kayak gini, nggak kayak di Advan Tab Belajar Elite kemarin. Udah lebih wide kayak gini, cuma memang detailnya ini rada soft sih di bagian kulit sini. Lihat lampu aja yang backlight jadi kayak gitu, jadi rada-rada melonjong gitu ya, kayak buah pepaya, nggak kotak lagi. Nggak bisa komplain banyak juga sih buat level harganya, so cukup baik, sudah lebih wide. Memang detailnya rada-rada soft, tapi paling nggak lumayan lah. Ini bisa terlihat dengan jelas. Kalau buat meeting online, silakan audionya dicek apakah sudah cukup segini untuk meeting online atau buat nge-vlog misalkan, nge-vlog darurat atau buat ya sekolah online. Kita akan coba cek metering kamera depannya.
Saya pindahkan dan ngadep ke backlight yang lebih silau lagi. Oke. Ya, gelap kayak gitu, wajar sih. Karena memang backlightnya terang banget dan juga harga smartphone-nya 1 juta kurang 1.000. So, kita habis ini cek kamera belakangnya ya. Oke, ini perekaman video dan kamera belakang. Yang saya rasain barusan sih white balance-nya nggak konsisten tuh, rada merah. Terus ini udah lebih cool. Tadi terlalu warm. Ya, rada goyang, bukan goyang sih, kayak maju mundur cari fokus gitu. Kayak meteringnya dan fokusnya tuh belum dapat fokusnya. Harus di tap dulu. Sekarang dapat fokusnya. Tapi exposure-nya rada over. Ya. Ambil fokusnya susah, dia rada lama. Dan meteringnya juga kurang bagus. Tuh, agak over exposure di bagian di luar fokus nih. Si action figure Spider-Man terlalu low person. Kita coba. Ya, metering. Ya, terlalu dibuat terang sih. Agak over exposure. Kemudian buat fokus di tulisan. Oke, di sini udah rada mending nih fokusnya. Nggak kayak tadi, mungkin tadi terlalu itu ya. Pencahayaannya rada butuh HDR, dynamic range-nya rada terlalu tinggi tadi. Di sini yang lebih stabil, lebih enak ngambil fokus dan juga meteringnya. Tapi memang kurang stabil sih meteringnya, rada naik turun. Oke.